Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih Allah berikan umur yang panjang, masih diberikan kesempatan untuk hidup. Kita syukuri nikmat hidup tersebut. Ketika kita jaga lalu kita baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita awali dengan kalimat tahmid, kalimat pujian. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana. Berarti ada nilai keyakinan awak bahwa Allah yang kembali menghidupkan awak setelah awak tidur. Salat dan salam kita mohonkan kepada Allah semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa umat manusia dari zaman kebodohan, dari kondisi jahiliyah dikeluarkan menuju zaman seperti kini. Bisa datang ke surau melaksanakan ibadah dengan aman. Tidak ada perbedaan dalam konteks kesempatan beribadah bagi laki-laki maupun perempuan. Semuanya itu adalah berkat perjuangan Rasulullah SAW. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Di hari kapatang kita telah melanjutkan kajian awak surah Al-An'am ayat 152-53 batang. Karena lanjutan dari ayat 51-50 sebelumnya itu Allah telah menyebutkan apa yang diharamkan dan mana yang diperintahkan. Dalam konteks hukum tidak boleh awak membuat sesuatu itu sesuai sekehendak hati awak. Aku haram koma, aku halal koma. Halal itu adalah manalah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Nah, mana diharamkan Allah Ta'ala berarti itu yang terlarang. Maka di ayat berikutnya surah Al-An'am ayat 154. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ataina Musal kitaba tamama 'alal ladzina ahsana wa tafsilan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan la'allahum biliqa'i rabbihim yu'minun. Shadaqallahu azim. Ini masih ada kaitan satu ayat dengan ayat yang lain. Jadi di surah Al-An'am ayat 154 Iko menyebutkan lagi tentang Nabi Musa yang diberikan kitab Taurat. Maka Allah mengatakan tsumma ataina Musal kitaba tamaman ala alladzina ahsan. Sebelumnya bicara soal wahadza sirati. Ini adalah jalanku mustaqimah yang betul, yaitunya Al-Quran. Berarti Al-Quran, apa yang Allah perintahkan itu ada di dalam Al-Quran. Mana yang Allah haramkan itu adalah ada di dalam Al-Quran. Akonya jalannya. Jalanan lurui nangka kita tampuah. Kato nambananan akan kita tui. Iko Al-Quran.
kitab suci yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Ikutilah. Kalaulah diikuti selamai Allah. Lalu diceritakan juga tentang sebelumnya, Tsumma ataina Musal kitaba. Kami pun telah memberikan kitab Taurat kepada Nabi Musa sebelumnya. Itulah kelebihan Al-Quran. Al-Quran dengan agama Islam tidak hanya menyebutkan tentang Al-Quran saja. Tidak hanya menyebutkan tentang Nabi Muhammad saja. Bahkan penyebutan nama Nabi Musa di dalam Al-Quran menurut para mufassir itu lebih banyak dibandingkan penyebutan nama Nabi Muhammad. Nabi Musa aja 136 kali dibaca namanya dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran kok kitab suci umat Islam. Nabi Isa hanya 25 kali. Nah Nabi Muhammad sampai kalinya namun nama Muhammad dan tertulis dalam Al-Quran itu. Walaupun ada Quran surahnya adalah surah Muhammad. Tapi hanya sampai kali. Sekali Ahmad, ismuhu Ahmad. Tetapi Nabi Musa tidak doge di sikoko tentang agama Yahudi, tapi penyebutan Yahudi banyak, penyebutan nama kitab Taurat sering, apalagi penyebutan nama Nabi Musa ratusan, 136. Nabi Muhammad hanya sampai kali. Itu menunjukkan bahwa Islam itu menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Tidak hanya bicara soal Islam itu terbatas hanya pada kelompok tertentu, tidak. Tapi justru Islam itu dengan Al-Quran yang diturunkan, hudan linnas, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, hudan linnas. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran pada bulan Ramadan itu, dan Al-Quran ko adalah petunjuk bagi segala manusia, mau Yahudi, Nasrani, Majusi, ayolah seluruh manusia, universal bahasa budaya. Kafatan linnas, semua manusia, kafah menyeluruh, pembahasannya pun menyeluruh utuh. Peruntukannya indah, terbatas semuanya. Sementara kalau Nabi Musa aku diturunkan apa di dalam surah Al-Isra dikatakan wa ja'alnahu hudal li bani Israil. Jadi kalau di kitab Taurat diberikan kepada Nabi Musa, peruntukan kitab Taurat itu wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Hanya untuk Bani Israel. Mati Nabi mati berakhir loh kitab. Tidak ada kitab tu dan sama Nabi Musa memang ada disebut dengan luh. Luh itu papan musyawarah, di situ tu dituliskan ketika Nabi Musa setelah beliau bermunajat kok berdialog dengan Allah. Kalau Nabi Muhammad kan bermunajatnya ketika beliau mi'raj, ada dialog at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Dibaca di Nabi Muhammad itu. Dibalik Allah Ta'ala, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab oleh Nabi Muhammad, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Jadi percakapan itu diabadikan di dalam bacaan wa ketika duduk tahiyat, duduk tasyahud wa baca itu. Itu adalah disebut dengan maqam munajat. Maqamku adalah posisi atau tempatnya, waktunya awak bermunajat, berdialog. Munajat kalau bahasa secara harfiahnya adalah berbisik.
babisiak-bisiak. Kalau bahasa orang piang mana nama babiliak kene namanya. Babisiak-bisiak orang babisiak itu tanda daki kan. Nabi Musa begitu juga bermunajatnya di bukit Tursinina. Kalau bahasa itu bukit Sinai di Mesir tuh, di semenanjung Mesir. Sinai itu tingginya 2.500 kilo. Ambo nanya pai ke bukit Jabal Nur diperkirakan 1.500 salah. Ibu ke puncak pai yang mau ke Gua Hira tuh. Lah sholat ambo di sini kesempatan yang luar biasa. Tabayang bahwa Nabi bertahanus di situ di Gua Hira, kete lu bangetnya tampe. Nah, Nabi Musa bermunajat dengan Allah Ta'ala di bukit Tursinai. Bukit Tursinina. Jadi awak kalau memang butuh adalah saatnya awak butuh menyendiri. Awak perlu lo menenangkan jiwa awak, menenangkan batin awak. Maka awak menyendiri itu di tengah malam. Berzikir awak. Pada saat orang tidur, awak kambangan lapiak sholat atau sajadah, kita ambil air wudu, bermunajat awak dengan Allah, berbisik awak dengan Allah. Ala nama kau curhatlah nama Allah Ta'ala, mengadu awak Allah Ta'ala, bercerita awak. Nabi Musa 30 hari ditambah bonusnya 10 hari, jadi 40 hari bermunajat. Bermunajat sebagai bentuk rasa kedekatannya dengan Allah. Nabi Musa kan siapa anak nyo perlu pembuktian takama permintaan hamba pengikutnya. Minta lo calian lah ya Allah Ta'ala. Kalau calian kan yakin lo boleh. Oh, kalau kamu calian ini mungkin itu langsung takong kamping san Nabi Musa. Jadi betapa agung dan mulianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa kan memang ingin mencoba membuktikan bahwa sebenarnya bentuk jurupu Allah Ta'ala menindaklanjuti apa yang menjadi keinginan dari kaumnya. Keinginan dari kaumnya sendiri kadang-kadang adalah keinginan untuk memperolok-olokkan. Orang Yahudi kok memang memperolok aja. Arajo mencimi ikut tinggi orang Yahudi ke. Nah, jadi kan ada di Madinah tu masjid Kiblatain, masjid dua kiblat. Nabi Muhammad ketika datang ke Madinah, kalau bahasa waeko ada di Silibago dituang untuk penghormatan, untuk mengakomodir aspirasi dari orang Yahudi dan ada di Madinah itu mah. Nah, dipakai undang-undang jalan-jalan ke para orang supaya dapat coba dak masak dia karena orang sudah dapat karena awak. Kalau doa baca dalam sebelum mah, dah baca di dalam surah yang baca sebelumnya tu qad nara taqalluba wajhika fis sama. Nabi Muhammad selalu manangadahan wajahnya kapalunya kate kalangi meminta Allah Ta'ala walan waliyannaka kiblatan tardaha. Baru diperintahkan lagi untuk mahaduan wajahnya ke kiblat yang diinginkan oleh Nabi Muhammad. Selama 6 balik sampai 7 balik bulan Nabi Muhammad berkiblat menghadap salatnya tuh ke arah utara dia teh Madinah tu, yaitunya situlah situ juang ada Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis. Lalu kemudian balik Nabi Muhammad berharap orang Yahudi ku amuannya takluk. Dalam tafsir dikatakan ta'alufan untuk penjinaan lah namanya. Itu tidak memang kerengkang, memang yang mau pololo macam ini. Kau bolak balik lain kau ke Muhammad. Saya kulu sufaha mawalla. Disebutkan di dalam juz yang kedua surah Al-Baqarah kan berkatalah orang-orang bodoh dari orang Yahudi itu tadi kamu cici Nabi Muhammad tuh tu nan saya kulus ke orang tua tu saya kulus tu
menceritakan tentang Nabi Muhammad itu tidak konsisten je. Jadi disebutlah tentang perubahan kiblat mereka itu sendiri. Jadi ini adalah gambaran betapa orang Yahudi sejak dulu itu memang suku mencimehan, mempololoan. Jadi disebutkan saya qulu sufaha minan nas ma wallahum an qiblatim allati kanu 'alaiha. Jadi kama sebenarnya ko cebetuka-tuka bagi kiblat pertama ke Baitul Maqdis itu pindah lo kan mulai dijauh perintahkan oleh Allah qulillahil masyriqu wal maghrib, katakanlah bagi Allah hadapan itu mau ke masyrik ataupun mau ke maghrib, terserah. Lalu di dalam surah Al-Baqarah juga ayat dari ayat 144 itu wawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka kata Allah Ta'ala, hadapkan wajahmu sadang sholat zuhur sampai rakaat, sadang 2 rakaat datang wahyu, datang perintah dari Allah Ta'ala melalui perantara malaikat, perintah wawalli wajhaka syatral masjidil haram. Amaduk engkau ke Masjidil Haram, yaitu yang ke Ka'bah. Baru di situ tuh rakaat yang kedua sisa dari salat zuhur itu Nabi Muhammad menghadap ke selatannya yaitu ke Masjidil Haram. Itu namanya ada masjid kiblat. Nyo tampil salatnya ini dibuat dalam bentuk musaji. Itunya tuh. Jadi makanya orang Yahudi sejak dulu takatu mempololoan. Nabi Muhammad pernah melakukan sebuah strategi untuk merangkulnya, untuk membujuknya, untuk majaknya supaya bisa diajak berkompromi. Karena di dalam kitab suci mereka, kitab Taurat mereka itu memang sudah disebutkan tentang Nabi Muhammad. Mengala umatnya Nabi Musa saja, Nabi Musa nama membaca kitabnya itu tadi dalam bentuk luah itu tadi. Nabi Musa ketika di dalam kitab Taurat itu disebutkan bahwa umat yang pertama masuk ke dalam surga adalah umat Nabi Muhammad. Ada umat yang pertama masuk ke dalam surga sebelum umat-umat yang lain masuk. Dijawab dari Nabi Musa, "La umat ambo tu wahai ya Allah." Tidak, umat Nabi Muhammad. Kemudian barajolah banyak dosa umat tu tadi, dosa akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Kalau baswa wahai kau tentunya ingin ini yone. Li umat ambo tu wahai ya Allah. Tidak, umat Muhammad. Berbeda umat Nabi Muhammad kau juga umat Nabi Musa. Kalau umat Nabi Muhammad bertobat baca cara modelnya. Solat sunat tobat, mandi tobat, solat sunat tobat, minta ampun Allah Ta'ala. Tobat sebenar-benar tobat, diampuni Allah Ta'ala. Kalau umat Nabi Musa baca cara tobat, bunuh diri. Itu cara tobat. Kalau awak kau kena najis pakaian awak baca cara bersihnya. Bersuah. Kalau main Nabi Musa, kalau kena najis pakaiannya dumtiang. Itu dah tabuk-tabuk cabiak-cabiak aja sudah. Coba juga. Itu disebutkan di dalam kitab Taurat itu. Lado nama Nabi Muhammad. Umat yang terbaik adalah umat Nabi Muhammad. Iya, memang berat. Karena memang peruntukannya modelnya seperti itu, ketentuan yang ditetapkan untuk umatnya seperti itu. Jadi umat manusia kok diberikan ketetapan hukum dari Allah Ta'ala sesuai pula dengan karakter dari umatnya. Takatulo ketetapannya. Dibuatlah modelnya supaya kalau kayu jangan berdosa, cara kamu bertaubat itu adalah bunuh diri. Maka jangan buat dosa. Ayolah dia takatunya nak do dia keringkang masih keringkang aja malawannya. Itu
karakter dari orang Yahudi. Dari dulunya seperti itu, sehingga ketetapan hukumnya pun karih untuk mereka. Sampai kini, kalau awak perlu lah lunak dewa, tapi kadang-kadang lunak lah lunak aja lah. Abah malih-malihnya lah, yalah nanti kalau agak tua je tua je lah tobat nanti. Itu lah. Nah, sementara kita kok memanglah tasabui di dalam kitab Taurat dan Nabi Musa saking takatu, sakinglah disabuinya bahwa umat yang pertama masuk ke dalam surga itu adalah umat Nabi Muhammad. Umat yang terbaik di antara umat itu adalah umat Islam. Kemudian kalau inyo membuat rencana untuk membuat dosa, berencana aja baru nak ditulis. Tapi kalau berencana membuat kebaikan, berencana aja membuat kebaikan baru ditulis satu kebaikan. Apalagi kalau inyo mengrajuan, ditulis dosa 10, bahkan 70, bahkan 700. Dilipik ganduan. Manusia umat Islam kok lah karajuan kesalahan baru dicatatkan kesalahan itu umat Nabi Muhammad. Kecil Nabi Musa saking penyebutan umat Nabi Muhammad yang terbaik. Kalau itu mau jadi umat Nabi Muhammad jalalai. Takah tu Nabi Musa melihat tentang keunggulan dan keutamaan umat dari Nabi Muhammad. Karena memang Islam itu sendiri bukan diperuntukkan pada kelompok tertentu, bukan kepada suku tertentu. Kalau yang Nabi Musa dengan jalur-jalur itu kan Bani Israel tadi itu. Bara banyak rasul-rasul yang diutus kepada Bani Israel. Wa ja'alnahu hudan li Bani Israel. Ternyata dalam kitab Taurat itu yang diturunkan hanya kelompoknya kelompok Bani Israel. Kakak tulis Injil. Nabi Daud kan menerima kitab Zabur itu jalur-jalur daripada gen Bani Israel. Itu anak cucu dari Nabi Yakub. Jadi jalur Ishak. Jadi semuanya menyatu pada diri Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim itu disebut dengan neneknya lah, apa namanya tuh? Bapaknya para nabi. Nak tasabui lo Nabi Adam nak. Dek tasabui Nabi Ibrahim bapaknya para nabi. Sehingga ada orang bertanya, bah mengkuawak di dalam solat tu awak membaca kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Karena titik temunya jalur Nabi Muhammad itu dengan Bani Israel itu terletak di Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub, Yakub punya anak Dobaleh, ada Nabi Yusuf, ada Benyamin. Di antara anaknya itu ada namanya Lewi. Lewi itu punya anak Imran, Imran punya anak Nabi Harun dan Nabi Musa. Mana tuh Nabi Harun pada Nabi Musa? Ada namanya buian itu adalah Nabi Harun kakak. Ada namanya buian Nabi Harun kau nan jalehnya pada dia kakak. Rasul saudara Nabi Harun itu memang menjadi rasul itu memang doa dari Nabi Musa. Ada di dalam surah Kahfi. Jadi Nabi Musa Islam merekomendasikan memberikan syafaat. Jadi pendekatan seorang saudara yang berharap saudaranya pun bisa diangkat menjadi seorang rasul. Karena memang ada kelebihan Nabi Musa orangnya dianggap temperamen atau dianggap keras, tegas, lalu kemudian punya keterbatasan di dalam berbicara. Karena lidahlah saja ketik lah cadel ada karena tabaka ketika ada sebuah pembuktian dari Asia terhadap Firaun ketika Nabi Musa didapati oleh Asia istri dari Firaun di Sungai Nil ketika Firaun membuat sebuah kebijakan perempuan-perempuan yang hamil kalau melahirkan anak laki-laki
langsung dibunuh. Jadi dibunuh anak laki-laki. Nah, kalau beda Firaun sama jahiliyah, kalau jahiliyah nak polisi dan dibunuh. Kalau nanti Firaun hanya pendekatan politik. Pendekatan politik dari Firaun kok. Karena berdasarkan ramalan dari tukang tanuangnya, nak BMKG dia kata. Dia nak ada pakai BMKG dia nak ramalan cuaca, nak dia itu justru ramalan politik yang akan mengancam kerajaannya itu akan lahir dari kalangan Bani Awaan suku Kipti lah. Jadi Nabi Musa kok gennya tuh yang Bani Israel kok ikut karakternya tuh kan disebut dengan karakter pembantunya tuh. Karakter hamba, budak. Jadi mereka kok ketika di Mesir ya posisinya itu adalah posisi orang kelas sekian. Nah, itulah nanti diperjuangkan oleh Nabi Musa bahas supaya mentalnya menjadi mental yang kuat. Tidak mental sebagai buruh dia, tidak mental sebagai pekerja. Itu dan dibangkian. Nah, Nabi Musa kolahi ialah selamatlah dari pengawalan dari tentara-tentara Firaun. Nah, itulah namanya kuasa Allah Ta'ala. Dan kuasa Allah Ta'ala barajulah kebijakan ulang untuk menyensor, untuk menyeleksi, untuk namanya itu supaya anak laki-laki lain itu langsung dibunuh. Kalau Allah punya skenario tertentu, nah itu jalan. Mungkin mengantuk aja pengawal itu atau takalo aja sehingga tidak terlacak, tidak didapati bahwa ada upaya-upaya tertentu dari ibu dari Nabi Musa untuk menyelamatkan anaknya. Hanya dapetnya datangnya lah perintah untuk membawa anaknya dia di Sungai Nil. Ternyata bidannya bidan tak tu je ni. Lah iya secara tentu dari kerabatnya lah. Dari kerabatnya, keluarganya. Tapi kan nak digambarkan kalau banyak bidan itu menimbulkan kecurigaan lah bego. Aduh ikut segala macam aja. Itulah skenario Allah Ta'ala. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Jadi banyak tipu daya manusia dah do. Banyak lah rekayasa aja, banyak lah rancang-rancangnya. Kalau Allah berkehendak, nak do situ. Salamai Nabi Musa. Kalau je cara logika manusia itu nak masuk akal. Tapi begitulah kalau Allah Ta'ala berkehendak. Adolah na tukang salamainya Asia. Bini lo dari Firaun. Sesuatu yang nyo takuti tibu benar ke istana. Nah, tibu benar dia. Sampai-sampai Nabi Musa kecil lah mulai megang janggut dari Firaun ke sini. Bayangkanlah tuh. Lah merasa terancam. Ancaman itu nyata di depan matanya sekali. Jadi tidak hanya ramalan dari tukang tanduangan. Pada saat Nabi Musa kecil sendiri, pada saat Firaun tadi membuat program bunuh semua bayi laki-laki. Datang bayi laki-laki itu ke istana. Nah, langsung ke istana itu benar sekali datang. Tidak melakukan apa-apa, justru adalah mengancam lahado, melakukan semacam ancaman pada saat kecil itu tadi. Lah tersakiti, lah merasa tersakiti Firaun Nabi Musa. Sehingga pada saat itu Nabi Musa berencana akan membunuh Nabi Musa sekali. Dan Firaun itu tadi. Ada juga jalan penyelamat wasilah melalui perantara Asia lah yang mempertahankan, dan ada semacam proses uji coba untuk pembuktian dari cerita dari Asia. Anaknya masih kete, nyolumarakan atau apa-apa.
Sementara Fir'aun ko sendiri dia nak mau percaya lo, langsung sekali dibuktian lo. Berakah atau nak berakah, coba lo. Jadilah kecil Asia, ayolah, buatlah simulasi besok ini dia ko roti, dia ko baro, seluruhnya merangkak. Kalau nyolah baka, kalau dia pasti roti dia terpilih. Kalau nyolah mengenali tindakannya tuh. Anak kecil kok kalau tahu dia tindakannya oleh rumah. Anak ketek kok dia kira ular kayaknya tuh nak kita punya ular. Karena nyolong mengenali konsep takut itu lagi. Nyolong mengenali konsep nama lama itu lagi. Dah tahu dia api, ya kok baru, dah tahu dia membeda nama roti. Itu jalannya untuk penyelamatan dari Nabi Musa. Awak tak kata perlu yakin-yakin dia bahwa adonya jalan di Allah Ta'ala. Dalam kondisi sempit pun akan ada jalan. Patangkanlah ada pembahasan awak. Dikatakan la nukallifu nafsan illa wus'aha. Jadi di dalam akhir surah Al-Baqarah dulu, dalam surah Al-Maidah dari sekian banyak yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, dari sekian banyak yang dilarang oleh Allah Ta'ala, semua yang diperintahkan oleh Allah, semua yang dilarang oleh Allah Ta'ala, itu memanglah sesuai dengan kadar kemampuan manusia. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Tidak ada diberatkan manusia ini. Jadilah sesuai juga kadar. Jadi makanya apapun yang terjadi di awak, yakin awak ketika awak terpilih, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi nak ado nan mentok tu sebenarnya sepanjang awak bertakwa kepada Allah Ta'ala, ado jalan keluar, ado solusi. Tidak ada kusuk yang kena selesai dalam tubuh awak. Tidak ada karuh yang kena jamiah. Nampan tiang bah hati awak jamiah, bah hati awak tidak karuh. Bahwa hati awak nak kusuk akan bisa menyelesaikan masalah. Kalau hati awak nak kusuk, awak sendiri yang bermasalah sebenarnya. Kalau hati awak lah karuah, awak benar lah karuah. Baca kawan pajani hele. Jadi makanya kembali dibersihkan hati, bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kalau tekah di Jabal Sur, ba'alun tu cerita Nabi Muhammad dengan sahabatnya, dengan Abu Bakar Siddiq. Idhuma fil ghar, ketika mereka berdua di dalam gua Sur, Jabal Sur. Kalau dikajar ketika akhrajahul ladzina kafaru, ketika orang musyrik mengusir Nabi Muhammad. Nah, dole kalaulah pertolongan Allah Ta'ala ketika mereka tidak menolong Nabi Muhammad, ya udah Allah yang akan memberikan pertolongan. Kalau dia cara lahiriah zahiriah, awak kan acok memandang kepada pandang syariat saja. Maka di situ para lulu awak bertasawuf memandang je pandang hakikat. Baca pandang hakikat. Kalau seandainya awak nak yakin bahwa Allah itu akan memberikan pertolongan kawan, itulah Abu Bakar Siddiq. Dah do cerita tu le. Alah mati awak kema. Orang nama ngajawab tu di buku gua mulut gua benar. Bahasa awak kan gua aku kan bapintu namanya gua ada mulut ada tampil masuk di muka itu benar mereka sabanya Allah orang inyo mencari Nabi Muhammad kece orang di luar tadang ada Nabi Muhammad do Abu Bakar Siddiq. Tapi itulah dibolak-balik aja panai adonya nanda tamburu ang nambah talu ada kesinan. Kemudian sarang laba-laba, betul laba-laba. Basarangnya sedang di gue dia jariang-jariang Kau badoal Nabi Muhammad jo Abu Bakar Siddiq baru masuk kasinan baru. Ada tangnya lah dia laba-laba Spiderman deh di gue jariang-jariang. Ala dulu buruang tibo sinan bakal lo buruang tuh. Diojoknya deh orang kapal kores ko kapal lo kau ada telu buruang kau jarang lawa-lawa mau orang mungkin sih gua capek aja memutuskan tuh
Siapa yang menggerakkan hatinya sampainya memutuskan untuk tidak masuk? Allah. Karena Allah menolong Nabi Muhammad. Maka ada kata kunci yang dicatatkan dalam Al-Quran, disampaikan dari Nabi Muhammad kepada sahabatnya Abu Bakar Siddiq. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan engkau sedih, jangan engkau takut, jangan engkau cemas, karena Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Allah selalu bersama orang-orang yang baik. Allah selalu bersama kita. Dan Allah akan berikan pertolongan kepada kita melalui tentara-tentaranya yang kita tidak melihatnya. Dan tahu awak cara pertolongan Allah Ta'ala itu kawan. Siapa bisa memahami itu? Itulah orang nan memandang secara hakikat. Jadi Allah Ta'ala yang memberikan pertolongan di mana manusia tidak tahu pertolongan itu seperti apa. Bijunudin lam tarauha, dengan memberikan pertolongan tentara. Kau makasihnya adalah itu mah melalui ada buruang itu tadi, nambah talu, ada jari yang lawa-lawa itu tadi. Pada akhirnya secara rasional, secara akal, orang kafir Quraisy itu berpikir, memandang secara syariat. Kalau Abu Bakar memandang secara syariat, kalau tak aku jadi mungkin masuk kalau mati yo kemah. Tapi dan orang kafir Quraisy itu memandangnya mencalik rupa, memandang roman dari yang lawa-lawa aku baru. Kemudian do tak batal dulu buruang, berarti tidak mungkin dia masuk ke dalam kalau. Tu api kalau dia masuk tu nampak arara anu aku tadi. Arara ya, atau rusak jarang lawa-lawa itu tadi. Kalau nak tu tabang buruang kau tadi. Pacah telue. Aku enggak. Oh nak mungkin kau do. Awak nak berfikir citu loh. Mangkoi awak banyak memandang secara syariat. Memandang levelnya secara syariat itu ke situ kesimpulan awak. Disitulah di samping awak bertafakuh, berfikih, kemudian bertasawuf. Memandang secara syariat, memandang pun secara hakikat. Wah, kalau mengaji sebelum memang, kalau orang Jabariyah memandangnya adalah secara hakikat. Orang Qadariyah memandang secara syariat. Orang Qadariyah bukan seolah-olah nanya karajon itu hasil karyanya sendiri. Itu nan orang memandang secara syariat. Kalau orang Jabariyah, itu Allah Ta'ala kasadoe, tidak ada seolah-olah membuat dosa, membuat maksiat pun, sandarkan ke Allah Ta'ala. Itu bedanya Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Jabariyah dan Qadariyah. Kedua dia memandang secara syariat, memandang secara hakikat. Awak dari akal, lalu kemudian diturunkan Al-Quran, ada ilmu, ada penjelasan, disuruh awak berpikir. Itu adalah pikir dengan awak diberikan nazari, pandangan, pemikiran, akal. Bisa awak mencerna. Kona disuruh, kona ditagah. Tetapi di balik itu, la taharaka syai' illa bi'idnillah. Tidak ada bergerak segala sesuatu, tidak terjadi segala sesuatu, kecuali semuanya adalah atas izin Allah. Ana wa karajuanku adalah izin Allah. Bobek salah pun itu adalah atas izin Allah sehingga terjadi. Tetapi apakah perbuatan awak karajun itu diridai itu tidak oleh Allah Ta'ala? Disitulah tak beda. Kalau soal izin, iya mah ACC terlaksana, terjadi lari karajuan awak. Itu izin Allah. Tidak terjadi dong kalau tidak diizinkan Allah Ta'ala. Tetapi ketentuan hukumnya adalah apakah ini dibolehkan atau tidak. Apakah ini disuruh atau ditagih? Apakah ini diridhoi atau tidak? Disitulah letak konsekuensi dari perbuatan manusia. Ada hukuman ketika yang dilakukan adalah yang dilarang. Ada pahala ketika yang dilakukan adalah yang diperintahkan. Nah, di situ letaknya. Jadi begitu nilai-nilai yang diajarkan di dalam Islam.
Balik-balik. Kau cerita Nabi Musa tadi. Nabi Musa kau mencerita namu je paling banyak dalam Al-Quran. Ikut Al-Quran kitab suci umat Islam gua, tapi namu Nabi Musa nak cerita sabui. Kemudian namu kitab Taurat disabui tau. Nah, disebutkan tamaman alal ladzina ahsan. Jadi menyempurnakan bani nikmat atas orang-orang yang berbuat baik dengan mendirikan nilai-nilai yang ada di dalam kitab Taurat. Jadi kitab Taurat itu sendiri itu adalah penyempurna bagi nikmat. Jadi adanya kitab suci itu adalah sebuah kenikmatan. Tak kata dalam Al-Quran, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi. Dengan karunia Allah dan rahmatnya Allah, adanya Islam dan adanya Al-Quran, adanya kitab suci, itu adalah karunia dari Allah. Tak bisa dilapiin dulu. Kalau lah tak ada kitab suci, mungkin nak jalan lewat jalan akan kita tampuan. Mungkin yang berlaku adalah hukum-hukum rimbo ye. Tetapi dengan adanya Al-Quran, adanya kitab suci, itu menuntun, membimbing awak, mengarahkan awak. Kalau dipalapeh dia manusia agak. Oh manusia kok banyak kabalabu, banyak kabuntung, banyak kancak manuri dia ini. Maka perlu ada direm, ada diatur, ada dibatasi, sehingga dikendalikan. Ada hawa nafsu dunia syaitan manusia dikendalikan dan dikontrol. Kalau tidak, mungkin lebih parah lu pada hewan. Diajarkan melalui nilai agama dengan adanya kitab suci, bisa manusia maqamnya yaqumu maqamal malaika, bisa berdiri awak di level-level malaikat. Kalau tidak, yaqumu maqamal bahaim, awak bisa berdiri pada levelnya hewan, bahkan bisa lebih parah dari itu. Selanjutnya kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa juga wa tafsilan likulli syai', juga menjelaskan, menerangkan bagi setiap sesuatu. Berbagai macam perkara yang dibutuhkan mereka dalam urusan agama dijelaskan secara terperinci di dalam kitabnya itu setelah diterima Nabi Musa, sekembali Nabi Musa dari bermunajat di Bukit Tursinina. Biasanya orang kita sangat tujuh lah saya. Wahudan wa rahmatan, juga sebagai petunjuk dan pembawa rahmat. Jadi disebutkan juga kitab Taurat itu petunjuk dan pembawa rahmat. La'allahum, mudah-mudahan mereka. Di dalam tafsir disebutkan merekanya itu adalah Bani Israel. Mudah-mudahan mereka Bani Israel biliqa'i rabbihim, dengan menemui Tuhan mereka, yu'minun, mereka beriman. Jadi diturunkan kitab suci kepada Nabi Musa, dijadikan sebagai penyempurna bagi nikmat, kemudian memperjelas secara rinci terkait dengan ketentuan hukum. Lalu kemudian dijadikan sebagai petunjuk dan rahmat juga bagi mereka. Tapi peruntukannya hanya untuk Bani Israel. Apa beda jo agama Islam? Islam adalah hudal linnas. Kalau Al-Quran aja hudal linnas, Nabi Muhammad wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bagi semesta alam pembawa rahmatnya. Jadi tidak hanya untuk manusia, maka wajarlah seluruh alam semesta ketika Nabi Muhammad Mi'raj itu membacakan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, karena memang Nabi Muhammad peduli terhadap alam semesta. Diutusnya Nabi Muhammad memang untuk semua alam semesta. Tidak manusia aja dong. Jo, hewan-hewan pun bergembira dengan diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kaji awak pagi kini. Semoga menjadi renungan bagi awak, pemahaman awak tentang kitab suci awak. Ketika dalam Al-Quran pun disebutkan kitab-kitab suci Nabi yang lainnya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma fiq lahmi tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.